Oke, hari ini materinya soal bagaimana membuat game sendiri. Ya, sebenarnya yang kalau kita ngomong soal bikin game itu apa yang dibutuhkan? Yang pertama pasti butuh ide. Gak ada ide, bakal susah bikin game. Coba kalian bayangkan kalian membuat sesuatu, tapi kalian nggak tahu sesuatunya itu apa. Wah, itu kacau itu. Terus yang berikutnya adalah genre. Ide sudah ada, tapi genre game seperti apa yang kalian mau buat? Kan macam-macam genre, ada role playing, strategy, action, rhythm, adventure. Wah, banyak. Kalau mau dijelasin lebih banyak lagi. Bahkan misalkan satu genre utama aja udah banyak cabangnya sekarang. Kayak MOBA. Mungkin yang biasa main Dota atau Mobile Legends. Battle Royale itu jatuhnya di bawah, saya lupa itu di bawah action apa adventure ya, lupa saya. Tapi itu juga jadi subgenre sekarang. Makanya genre itu penting. Tapi yang nggak kalah penting itu juga gameplay. Karena genre sama gameplay sebisa mungkin harus nyambung. Tenang, Renin. Jangan sampai bikin genrenya apa tapi gameplaynya nggak cocok gitu, malah jadi bikin kebingungan dalam internal tim kalian sendiri gitu ya. Lalu visual, wah ini visual, kalau udah ngomong visual, kesukaan kalian apa yang terlihat di layar gitu, grafik yang wah kan, kan kayak berantem ada efek tangannya dua gitu, menarik. Tapi kadang-kadang ada juga game yang visualnya biasa aja tapi tetap menarik. Itu seperti yang Slither.io, kalau ada yang pernah main. Itu kan cuma ular-ular biasa, tapi dia bisa warna-warni. Walaupun bentuknya cuma kayak ular yang bisa memanjang, tapi dia warna-warnanya beda gitu. Terus pernah dulu ada agar.io yang lingkaran bulat-bulat memakan lingkaran kecil lainnya gitu. Pokoknya sampai sebesar mungkin di layar gitu. Cuma bulat biasa visualnya. Tapi mereka masih lihat, oh ini yang kecil bisa dimakan sama yang besar. Dia bakal terus membesar, lingkarannya kan ikut membesar juga. Akhirnya berjalannya waktu. Lalu juga ada audio, suara. Suara ini misalnya seperti musik latar. Biasa kalau yang main game-game RPG gitu, atau nggak yang main balapan ya, balapan kan suka ada musiknya ala-ala Eurobeat gitu kan, oh, memacu adrenalin dan semangat gitu jadinya. Tentunya milih audio pun yang cocok. Jangan misalkan adegannya kamu masuk dalam kota terus lagunya lagu-lagu memicu adrenalin kayak Eurobeat itu. Ini di kota mau ke balapan atau apakah? Jadi pertanyaan nantinya. Kalau misalkan temanya boss battle. Boss battle biasanya kan musiknya yang mengesankan kalau bosnya itu ngeri gitu kan. Tapi kalian masukin suara suling pedesaan, gamelan misalkan. Anda tanya, ini kenapa musiknya gamelan? Aneh kan? Nih, ini yang harus diperhatikan juga. Lalu platform. Rencananya kalian mau rilis gamenya itu di mana? Konsol kah? Mobile kah? PC kah? Harus dilihat. Kenapa begitu? Karena ngaruhnya di bagian bagian akhir. Seperti misalkan gini, kalian mau bikin game untuk Android. Kalau bikin game untuk Android, berarti kan kalian harus rilis aplikasi kalian di Google Play Store gitu ya. Nah itu, tapi kalian malah masukin aplikasi ke Apple App Store, kan tanda tanya itu juga. Hanya platform harus dipikirkan. Atau misalkan rilis buat konsol, tapi masukin di Google Play Store. Bingung? Bingung. Pasti timnya kacau balau itu pada itu. Yang gak kalah penting juga teknologi. Teknologi di sini, misalkan seperti game engine. Di antara sobat pintar ini mungkin ada yang pernah coba RPG Maker. Ada yang pernah nyoba, sobat? Atau Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Kalau ada yang pernah nyoba, RPG Maker ini fokusnya adalah untuk membuat game RPG, tapi awalnya dia hanya bisa untuk PC. Sedangkan untuk RPG Maker yang versi terbaru, yaitu RPG Maker MZ, yang kalian dari pengembangan RPG Maker PC, Monkey dan MZ ini bisa membuat game RPG untuk Android. Kalian kalau mau bikin game RPG untuk Android, kalian nggak mungkin pakai RPG Maker VX Ace atau RPG Maker 2003 yang zaman dulu punya. Mereka nggak bisa untuk PC. Terus juga ada lagi game engine seperti Unity atau Unreal. Mungkin kalian sobat pintar pernah dengar. Itu
Unity dan Unreal bisa porting ke bermacam-macam platform. Mau konsol bisa, mau PC bisa, mau mobile juga bisa. Tapi ada kesulitannya, itu kesulitan dari pemrograman. Apa itu pemrograman? Nah, kan dulu ya. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting itu penjadwalan. Oke, ide bagus, genre sudah ditentukan, gameplaynya sudah dirancang, visual audionya wah, platformnya udah pasti, engine-nya juga udah yakin dipilihnya, terus penjadwalannya berantakan. Aduh, Hmm. penjadwalan itu penting loh, jangan salah. Kalian udah punya konsep bagus, tapi kalau penjadwalan berantakan, eksekusinya nggak akan jalan. Karena kalian harus pastikan juga kira-kira bikin game ini bisa selesai berapa lama gitu. Memperkirakan waktunya, terus menggunakan daya yang ada. Belum lagi kalau misalnya kepentok waktu yang 24 jam, yang nggak mungkin 24 jam juga ngoding ya. Bisa sakit nanti kalian. Ya, asumsikan aja coding 8 jam deh. 8 jam per hari, tapi kalian nggak akan tahu di hari besok itu akan terjadi apa. Ya, meski ada waktu yang dicadangkan juga untuk kejadian-kejadian tidak terduga itu. Makanya penjadwalan juga penting ya. Nah, sekarang mungkin kalian sudah biasa dengar ya studio game. Yang apa game development yang biasa bikin ya, kelompok-kelompok yang bikin game secara ya berkelompok udah jelas. Tapi juga ada studio game yang bekerja secara solo. Nah, apa yang harus diperhatikan? Kalau grup, yang perhatikan cara komunikasi. Misalnya, cara komunikasi ini kalian mau ketemu apa tatap muka. Tatap muka kalau di masa pandemi gini kan susah. Kalau nggak mau harus pakai apa video call kan. Mau WhatsApp kah, mau Discord kah, atau mau apalagi Zoom, Google Meet dan segala macamnya. So, kalian harus pastikan semua bakal pakai hal yang sama gitu. Jangan sampai yang kalian sekelompok berempat, yang tiga pakai WhatsApp, yang satu pakai Zoom sendirian. Nggak nyambung. Lalu cara kolaborasi. Nah, kolaborasi ini maksudnya apa? Apa bedanya komunikasi? Sekarang kalau kalian pernah dengar istilah apa yang namanya GitHub. GitHub itu kan kalian bisa masukkan project game kalian, lalu istilahnya itu buat apa, menyimpan project kalian dalam satu waktu tertentu gitu ya. Terus setiap orang yang punya akses GitHub itu bisa mengupdate projectnya dari tempat masing-masing. Walaupun sebenarnya ada juga cara lain, misalnya kayak apa, file sharing macam Dropbox atau mungkin Google Drive gitu ya. Tapi harus dipikirkan juga, kalau pakai GitHub misalkan, belum tentu semua punya akun GitHub dan ngerti cara pakainya. Tapi kalau pakai Google Drive berarti harus download semua projectnya dulu, baru dikodingkan, lalu disinkronkan lagi di drive-nya. Wah, lama itu. Jadi harus diperhatikan. Lalu pembagian beban kerja. Pembagian beban kerja itu istilahnya kayak kalau kalian punya kelompok, kalian bagi-bagi tugas gitu ya. Bagi-bagi tugas perlu memperhatikan skill-nya masing-masing. Yang jago gambar ya fokuskan sebagai artis, yang bisa musik ya musik composing, yang bagian yang jago logika ya programming boleh. Jangan sampai yang jago gambar kalian assign sebagai programmer utama. Kalau dia bisa programming ya syukur, kalau nggak bisa wah kacau itu. Dan yang terakhir adalah komitmen grup. Komitmen ini penting loh, karena nggak jarang juga proyek itu batal karena anggota kelompok itu keluar satu, satu persatu. Kira proyeknya batal. Sementara kalau untuk yang sendiri, apa yang solo, apa yang harus dilihat? Aset yang dimiliki. Aset ini seperti aset gambar, apa, baik 2D karakter, background, atau mungkin 3D model, atau kalau suara seperti background musik dan sound effect gitu ya. Terus aset yang dibutuhkan. Oke, kalian punya aset audio, kalian punya aset visual, tapi aset visualnya belum sesuai dengan keinginan kalian. Kalian butuh dong. Berarti nyari aset visual lain yang lebih cocok sama yang kalian inginkan. Caranya bagaimana? Ya mungkin bisa order commission dengan teman, atau mungkin di online itu kan ada platform yang untuk
order jasa gambar atau music composing misalnya kayak di Fiverr, Fiverr ya, itu bisa tuh dia. Banyak orang yang join di sana menawarkan jasanya untuk direkrut gitu dalam tanda kutip. Kalian bisa order, oh saya mau gambar yang gayanya realis kah, atau mau gayanya anime kah, atau mau musiknya musik gamelan kah, atau musik klasik, tinggalkan diatur. Kalian tinggal cari aja orang-orangnya, yang mana yang kalian serap gitu. Lalu kemampuan personal. Kemampuan personal ini kayak gini, saya bisa gambar, misalnya ya. Kalau bikin game bukan cuma gambar doang kan, kalian butuh suara juga, ada butuh coding juga, ada butuh yang lain-lain mungkin. Nah, berarti kalau nggak punya, apa yang harus dilakukan ya? Mungkin tadi order commission tadi bisa. Nah, yang terakhir komitmen personal. Nah, ini komitmen personal ini sama kayak kalau kalian mengerjakan tugas dari sekolah. Kalau kalau tugas dari sekolah ada batas waktunya kan? Batas waktunya pasti kalian bakal perhatikan. Kalau nggak ngumpulin nilainya nol. Kalau proyek personal batal ya sudah, nggak ada masalah. Istilahnya begitu. Tapi masalahnya adalah kamu sudah niat dari awal pengen bikin, tiba-tiba kamu drop hanya karena aduh lama banget ya, nggak sabaran gitu. Sering soalnya komitmen personal hancur gara-gara kayak gituan. Ya, kita lanjut. Nah, tadi saya udah nyinggung programming. Mungkin di sini sobat pintar ada yang sudah pernah mencoba membuat program sendiri? Ada nggak nih Sobat Pintar? Atau mungkin ini pertama kalinya tahu tentang programming? Ya, mungkin bisa Hmm, jadi. aku pernah tahu, Bu. Oh, pernah tahu. Oke, kalau pernah tahu bagus. Mungkin gini, soalnya banyak yang sering kali di internet tuh ngomong gini, bikin game kan gampang. Gampang dari mana? Banyak hal yang harus diperhatikan, sudah saya jelaskan tadi. Salah satunya programming. Nah, ini. Untuk membuat gameplay itu fokusnya ada di programming sebenarnya. Bukan cuma di game desainnya saja, tapi game programming itu juga perlu dilakukan. Kalau nggak dilakukan, game itu kosong. Cuma tampilan gambar-gambar saja istilahnya. Sama ada suaranya. Tapi ya isinya nihil. Apa yang mau dinikmati? Bagi para pecinta gameplay ya. Kalau bagi para pecinta grafis, gue tetap pasti orang grafis, orang yang menyukai tampilan yang wah pasti bilang kok gamenya kosong, pasti sepakat nanti akhirnya. Nah, programming itu apa sih? Programming itu menuliskan serangkaian perintah dalam bahasa tertentu untuk dijalankan oleh sebuah perangkat. Macam-macam bahasa programming seperti Visual Basic, Pascal. Mungkin tuh dua itu yang angkatan orang tua kalian yang tahu ya. Itu bahasa sudah lama sekali, klasik itu. PHP bagi yang bikin web, lalu ada C, C++, dan C Sharp. Ya, C yang ada pagernya itu C Sharp ya namanya ya. Lalu ada Java, ada Python, ada Ruby, dan sebagainya. Macam-macam, banyak bahasa programan itu sekarang. Tinggal kalian pilih yang mana yang kalian sukai. Karena bahasa programan ada yang ya high level, ada yang low level. Seperti apa, kita nggak bahas di sini. Karena bakal panjang banget penjelasannya. Waktunya nggak cukup. Nah, elemen utama dari programming itu yang biasa umumnya ditemui ada 5 hal. Variabel, conditional, looping, input, output, dan function. Nah, variabel itu misalnya seperti kayak gini. Kalian punya pemain ya. Pemain itu kan masih ada namanya. Nah, nama pemain itu disimpan dalam satu variabel. Secara sederhananya ya. Terus misalkan parameter seperti attack, defense. Jadi ada attack pemain, defense pemain, pemain. Itu variabel standar. Kondisional. Kondisional ini seperti apa logika coba? Bukan. Dia akan menjalankan kondisi tertentu berdasarkan syarat yang diberikan. Misalnya, if, nah, jika maka dalam hal ini berarti kalau di SMA sudah pernah belajar ya, gerbang logika. Nah, itu. Kondisional tuh di situ. If, bla bla, and bla bla, atau or bla bla gitu ya. Dan apa yang dijalankan? Else, kondisi yang lain. Lalu looping. Looping ini pengulangan. Pengulangan itu terjadi, misalnya kayak gini. Bayangkan kalian mau munculkan isi tas pemain ya.
Tas pemain ada 100 slot. Jadi kalian akan melakukan looping untuk menampilkan isi barang dalam tasnya pemain sebanyak 100 kali. Itu looping. Caranya banyak. Tapi kita tidak jelaskan detail di sini karena waktunya nggak cukup ya. Itu harusnya di kelas algoritma dan pemrograman. Nah, input output itu apa? Input hal yang diberikan oleh player kepada sistemnya. Seperti kalian kalau pencet tombol. Atau mungkin input suara bagi game-game yang bergerak dengan berdasarkan suara gitu. Misalnya kalau ada game yang kalian ngeteriak, makin kencang, karakternya larinya jadi kencang. Tapi kalau kalian suaranya lirih, karakternya nggak jalan. Cuma merangkak aja dalam tanda kutip misalnya. Atau mungkin raut wajah. Beberapa game juga ada kan yang mendeteksi, oh raut wajah ini playernya senang atau player sedih. Kalau nggak salah saya pernah baca ada riset yang untuk riset yang menggunakan raut wajah sebagai input game. Menarik sekali tuh. Jadi ketika ngeliat playernya senang, oh gamenya tahu, oh ini orangnya senang nih. Kita kasih tantangan lebih ya, misalnya. Tapi kalau kita orangnya cemberut, tantangannya turunin. Bisa seperti itu. Lalu ada juga kayak ini, kalau ada yang pernah main apa ya, yang pakai Kinect, membaca pergerakan, kayak motion capture ya. Nah, jadi membaca pergerakan dari playernya, gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan jari, terus misalkan pose kayak kalau ada yang biasa main game aduh saya lupa itu yang di arcade, yang rhythm itu ada tuh yang bisa deteksi posisi tangan playernya tuh di mesinnya. Kalau posisinya nggak pas, nggak sempurna, nggak dapat skornya kurang ya. Lalu output itu apa? Output adalah yang diberikan oleh sistem bagi pemain. Contoh tampilan, posisi karakternya di mana, kondisi terakhir misalkan HP-nya berkurang kah, atau ternyata kamu miss gitu, misalkan pencet tombolnya. Lalu informasi misalkan seperti pembelian item berhasil atau enhancement item gagal, nah, itu yang paling nggak disukai itu. Enhancement item gagal, senjatanya pecah misalnya, itu output itu, jangan salah. Lalu ada function. Function ini dia sekumpulan perintah yang bisa dipanggil berulang-ulang. Bedanya sama looping, kalau looping itu perintahnya setnya biasanya satu aja cukup gitu. Jadi kalau function dia bisa banyak, yang bisa dipanggil berulang-ulang. Misalkan seperti fungsi. Fungsi itu biasanya mewakili tindakan yang dilakukan pemainnya seperti menyerang, attack, ya player ketika kalian tekan tombol, inputnya kan tombol ya, terus tombol akan dengan function attack. Attack itu isinya menyerang, jadi mengurangi HP musuhnya. Terus musuhnya akan merespon dengan serang balik, misalnya begitu. Nah, kalau ngomong soal programming ini, lebih cocok di kelas seperti algoritma dan Nggak ada pemrograman. suara. Halo, halo? Halo, Suara? halo. Kedengeran? Masuk tadi. Kayaknya suaranya masuk, cuman mungkin di sobat yang tadi ini nggak ada suaranya ya. Masuk kok Kak Krisna suaranya. Oh, suaranya masuk ya? Oke. Masuk, siap-siap. Nah, huh? Oh ya, Kak Krisna, sorry mau nanya. Ini berarti perintah-perintah ini dan istilah yang di slide ini berarti nanti ada ya ketika Kak Krisna dipraktekin gitu ya? Oh iya, akan dijelaskan juga. Oke. Sebagai contoh buat kalian mengenal aja gitu ya. Betul, betul. Kalau untuk lebih detailnya, kelas yang membahas seperti ini adalah kelas algoritma dan pemrograman. Biasa di kampus-kampus yang ada teknik informatika atau sistem informasi pasti ada itu. Kelas algoritma pemrograman itu ada, karena pengenalan pemrograman adalah dasar dari IT. Ya, anak IT sudah diminta untuk bisa programming gitulah. Karena kan IT juga programmer, membuat program kan. Nah, sekarang saya mau menjelaskan soal yang yang ada game yang saya buat nih. Sebagai contoh, sebentar izin share ya. Siap-siap. Nah, di mana?
Kak Krisna mukanya hilang, Kak. Oh, iya. Maaf, tadi karena ngaktifin slide, jadi tidak mengaktifkan kamera Ya. tadi. Iya, siap-siap. Nah, oke. Jadi, ini salah satu game engine yang biasa saya gunakan, yaitu Ini Ren'Py. sobat kenal nggak nih istilahnya nih? Soalnya kalau saya atau kali. Wow. Nggak kenal. Nah, baru ini berarti ya sama Kak Krisna nih. Nah, game engine itu sebenarnya banyak jenisnya. Dan kadang-kadang juga ada yang fungsinya dikhususkan untuk game tertentu. Sama seperti Ren'Py ini, dia adalah game engine yang khusus dibuat sebenarnya untuk visual novel. Visual novel itu apa? Nah, ada yang pernah main episodes kalau yang di Android? Ada yang pernah? Tahu Kak, tahu. Oh, ada yang tahu. Oh, ada yang tahu. Oke, mantap. Oke. Kalau misalkan mungkin seri-seri lain seperti apa ya? Saya lupa judulnya. Steins Gate, Fate Series, lalu Little Telltale. Buster, macam-macam. Banyak Telltale, visual. Kak Krisna. Kalau Telltale itu apa? Ada yang Telltale, di oh, Closet. Saya seri kurang atau kayak The Walking Dead ya? Telltale tahu ya. series itu dia lebih interaktif sih dari visual novel yang biasa gitu. Lebih kayak interaktif story dia. Karena kalau visual novel lebih fokus pada kegiatan membaca. Ya, membaca. Karena ada skenario yang harus diikuti, tapi skenario itu dijelaskan dalam bentuk dialog. Dengan ada tampilan karakternya di layar, misalnya ekspresinya karakternya kan marah gitu. Mukanya jadi tampilkan marah dia. Bisa dilakukan seperti itu. Nah, kalau engine yang fokusnya untuk visual novel ya adalah Ren'Py ini. Oh, kalian sudah pada install belum? Sudah pada install ya, sobat ya? Belum Kak. Ada yang belum. Oh, ada yang belum. Oh, ya nggak apa-apa. Kalau belum ya mungkin bisa perhatikan ini dulu ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Oke? Nah, Ren'Py ini kalau yang sudah coba-coba mungkin bakal familiar dengan interface-nya seperti ini. Sederhana. Nggak wah banget kayak engine-engine yang kita kenal seperti Unity atau Unreal gitu. Ini dia ada terusan kayak project yang saya mau jelaskan hari itu nasib anak kampus. Aduh, nasib anak kampus ini ngapain ini nasib anak kampus? Nah, ini nama projectnya, terus ada directory dari folder yang ada dalam folder projectnya itu, misalnya kita coba buka ya, game. Oh, lupa saya. Pastinya screen share. Screen-nya yang full screen, full. Nah, kalau tadi yang, tadi kalau misalnya game kita klik, dia akan menampilkan folder ini, folder game. Project, nasib anak kampus, game. Nah, folder game itu isinya ini semua. Semua juga sama. Lalu edit file ini, dia akan menampilkan codingan dari codingan dari si nasib anak kampus ini. Script option, GUI, dan screen. Ini nama-nama screen yang umum biasanya digunakan. Tapi kalau kalian punya file lain yang ekstensinya .rpy dalam project ini mau dibuka, script file jawabannya. Nah, tampil semua di layar. 1, 2, 3, 4. Kelihatan ya? Kelihatan. Untuk sobat yang mungkin masih bingung, kemarin udah di-share ya linknya untuk download supaya bisa buka yang seperti Kak Krisna ini. Gak bisa di-download di komputer. Ada yang belum bisa di-download ya? Nggak bisa di-downloadnya kenapa ya, kalau boleh tahu? Ini Eleven loh nama komputernya. Apa? Halo? Lenovo ya? Tadi sobat bilangnya Lenovo ya? Oh, harusnya bisa. Mungkin koneksi internet kah? Mungkin bisa dicoba setelah kelas ini ya? Iya, betul. Mungkin bisa dicoba setelah kelas ini ya. Kakak saya. Oke. Mungkin bisa dicoba lagi ya setelah kelas ini. Tapi mungkin untuk step-stepnya sekarang dicoba Kak Krisna dulu. Oke. Nah, yang folder nasib anak kampus kemarin sudah ada dapat belum ya? Sudah di-share sih.
Udah di-share ya. Sobat udah pada dapat kan? Udah pada download? Sudah di-share Kak Krisna. Oke, terima kasih Kak Lasmi. Oke, kalau sudah download, nah ini ada action juga yang bisa dilihat, seperti ada check script, dia bisa ngecek kesalahan codingan kalian. Lalu ada build distribution, kalau kalian mau bikin gamenya ini jadi PC, apa untuk jadi game PC gitu, dari codingan kalian di script files yang udah dibuat, terus mau dikompil jadi satu aplikasi yang bisa game sendiri yang bisa jalan tanpa harus buka engine-nya ini, build distribution. Lalu ada Android, iOS, dan web ini apa ya? Oh, ini buat sama kayak build distribution di atas, tapi dia untuk Android, iOS, dan web. Ya, lebih seperti itu. Sekarang kalau sudah saya buka nih codingannya nih, wow, udah nungguin dia kayaknya pengen menjelaskan dirinya nih. Sebentar ya. Kalau seandainya kita klik launch project, apa yang terjadi? Coba. Boom, muncul di layar. Nasib anak kampus. Ya, muncul ya. Nah, sekarang saya mau jelasin nih. Bagaimana, kok bisa munculin, ada tampilannya, ada gambarnya begini, lalu ada tombol menunya. Oke. Renpe ini fokusnya pada visual novel. Sebenarnya tanpa kamu dia sudah menghasilkan menu-menu dasar tanpa kalian harus susah payah programming dari awal. Itulah kelebihan dari game engine. Bayangkan kalian programming dari awal harus bikin tombol start, tombol load, dan segala macamnya. Lama. Penjadwalan yang tadi jadi berantakan kalau kalian nggak pandai. Nah, itulah game engine bisa menyelamatkan kalian. Ada tombol start, ada load, preferences di sini ya. Lalu ada gambar, terus sebenarnya di mana sih? Coba kita lihat. Ya, lupa saya taruh mana itu ya. Nah, itu gambar itu bisa di set sebenarnya. Di mana? Oh, ini dia. Main and game menu. Tulisannya kelihatan ya, Sobat Pintar? Kelihatan. Oke, nice. Nah, ini main game menu ya. Menu utamanya kan tampilan nasib anak kampus nih, ada judulnya. Gambarnya taruh mana? Nah, ini. Script yang tulisannya GUI.rpy ini, dia fokus pada graphical user interface. Hence the name GUI. Ya. Graphical user interface di mana main menu background-nya tuh image/latar/sekolah.jpg. Nah, ini pertanyaannya dari mana lokasi filenya? Kalau kalian buka dari launchernya tadi, lalu ke open directory image, ada latar. Ya kan? Image/latar/sekolah.jpg. Latar, coba kita lihat. Sekolah.jpg. Oh, ini dia. Nah, ya. Ada di sini. Kalian harus deklarasi lokasinya. Jangan sampai kalian nggak deklarasi lokasinya, terus kalian ngamuk sendiri. Kok nggak keluar gambarnya? Ya, engine-nya kan seperti tadi sudah dijelaskan. Programming adalah menuliskan seperangkat perintah yang kan dikenali dan dijalankan oleh angkat sebuah perangkat. Kalau kalian nggak deklarasi lokasinya, perangkat ini nggak tahu di mana lokasinya. Emang dia bisa tebak-tebakan gitu kan, nggak setuju gitu istilahnya. Ini bisa drag and drop nggak, Kak? Drag and drop itu sayangnya tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena emang ini engine tergolong engine lawas. Engine-engine yang baru seperti Tyranno Builder, Tyranno Builder itu ada di Steam ya. Itu engine untuk visual novel juga. Dia bisa istilahnya drag and drop. Komponen-komponen yang dibutuhkan. Tapi tetap komponen itu yang ada hanya misalkan komponen if, komponen then, komponen display, komponen apa. Tetap kalian harus isi sendiri nama-namanya itu dalam. Dan kalau visual scripting, it's another thing, ya. Memang itu kelebihan dari beberapa game engine masa kini seperti Unreal Engine ya. Itu dia visual scripting hanya
menghubungkan satu blok dengan blok lain, tapi tetap di dalamnya kalau kalian mau menambahkan fungsionalitas yang lebih, program itu penting untuk menambahkan di dalamnya. Nah, kan bisa add script buatan kalian sendiri. Misalnya kalian merasa nggak serak dengan script yang ada by default tadi di Visual Scripting ya. Oke, thank you buat yang bertanya tadi ya. Nah, tapi jangan salah, walaupun engine ini, kalian pilih engine lawas, dia tetap masih diupdate sampai sekarang. Versi 7.4.4. Pengembangannya sudah lama banget, saya lupa dari tahun berapa ini. Bahkan sekarang dia sudah support Live 2D loh. Jangan salah. Kalian pikir engine lama nggak powerful karena permintaannya banyak, maka dia bisa support Live 2D sekarang. Walaupun masih terbatas ya. Karena pengembangnya seingat saya sendirian dia. Nah, ini. Tadi kan saya ngomong ada grup, ada solo. Nah, ini kayaknya solo developer juga dia. Untuk membuat engine ini. Luar biasa kan? Mantap. Saya kalau bikin engine sih nggak berani saya. Nah, ini kita balik ke codingan ya. Nah, ada tombol start, load, segala macam. Ini di mana? Coba kita start. Mana ya? Ah, ini dia. Screen. Nah, screens.rpe. Dia menampilkan tampilan di layar yang di samping ini. Screen navigation. Ya, ada text button start, actionnya start. Nah, ini kenapa? Nah, oke, tadi masih ada ingat nggak? Tadi salah satu komponen yang di elemen dalam programming adalah function. Inilah function, action, bla bla bla. Start, ini function, fungsi untuk memulai gamenya. Text button, start. Ini juga function sebenarnya. Cuma dia sudah sederhanakan. Enak banget game engine tuh nggak harus bikin function dari awal. Luar biasa kan? Nah, ini text button ini function untuk membuat sebuah tombol teks. Ada button, ada text button, ada image button. Nah, bingung? Bingung, nggak apa-apa. Sekarang bingung, oke. Nanti jangan bingung-bingung ya. Text button ini fungsi untuk membuat sebuah tombol teks dengan kata yang menjadi tombol ini adalah start. Nah, lihat ini ada start ya di layar ya. Button start, actionnya adalah start. Start ini menjalankan apa? Nanti kita klik. Nah, tombol-tombol yang lain kan ada load, preferences, dan macam-macam ya. Load ini biasa menampilkan ada data yang kalian punya data game ya. Lalu preferences ini seperti displaynya window atau full screen, split text-nya, music volume ya. Oh, nggak kelihatan. Nah, music volume, sound volume. Kalau ada pengisi suaranya, voice volume juga. About apa? Credits. Credits itu penting. Kenapa credits itu penting? Gini. Tadi seperti saya bilang kalau program membuat game secara solo itu kalian butuh aset. Ada aset-aset tertentu yang diharuskan oleh pembuatnya untuk mencantumkan nama pembuatnya itu. Maka itulah saya cantumkan ada image dari FreePic dan Tokudaya, lalu audio ada dari Sonic Falcon sama Mao Tamashii ya. Karena mereka salah satu istilahnya attribution. Ada license Creative Commons. Nah, ini Creative Commons ini kalau dijelaskan sangat panjang. Untuk attribution garis besarnya license ini mengharuskan penggunanya untuk mencantumkan nama dari pembuat aset tersebut kalau kalian pakai aset yang dia buat. Gampangnya seperti itu. Nah, menjelaskan yang kayak gini-gini tuh di mana sih? Di kelas saya ada bagian pengantar game teknologi sama game design auto scripting itu kita menjelaskan juga bagaimana cara mencari aset yang license-nya kira-kira ya itulah gratis tapi butuh attribution. Nah, itu kan harus perhatikan license-nya. Kita ajarkan juga memperhatikan license itu bukan hal sepele loh. Kenapa? Karena kalau sampai ada masalah dengan aset yang kalian gunakan, terus penciptanya menuntut gamenya untuk di take down, game kalian bisa di take down, khususnya karena plagiarisme ya.
Makanya mencantumkan nama pembuat itu penting. Itu di about. Maaf jadi panjang, ini salah satu hal yang perlu dilihat juga oleh game developer, terutama yang solo ya, yang masih bergantung pada aset buatan orang lain. Oke, sekarang kita coba geser dulu windownya. Nah, biar lebih afdol. Nah, sekarang kita udah deh, tanpa basa-basi, kita klik start aja deh ya. Nah, start ini menjalankan apa? Start adalah function untuk menjalankan, you don't say start. Start udah di mana sih? Udah di sini. Ah, label start. Nah, ini keunikan dari sebuah engine. Engine Ren'Py ini, ya biasanya kalau orang dalam program itu function, kita harus tuliskan biasanya itu function bla bla, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal, kurung kurawal mana? Sorry, kurung kurawal. Nah, ini bagi yang pernah programming ini pasti familiar dengan model kayak gini. Tapi di Ren'Py sudah disederhanakan. Jadi label start. Jadi label ini adalah function sebenarnya, tapi sama dia digunakan bahasa khusus untuk engine dia sendiri. Ya. Label start, makanya itu start ini adalah kata kunci khusus. Nggak boleh dipakai sembarangan. Kalau misalnya kalian pakai variabel namanya start, nah, variabel itu apa tadi? Sebentar dulu ya. Variabel yang tadi, kalau kalian pakai nama start ini, pasti error codingannya. Saya jamin. Soalnya saya juga dulu pernah. Jadi kata-kata tertentu nggak bisa dipakai untuk jadi variabel. Penjelasan di documentation ada, tapi panjang sekali. Nah, kita fokus kemarin aja dulu ya. Label start. Lalu scene latar. Latar itu apa? Kenapa disuatu latar? Nah, kita lihat ke atas bentar. Image latar. Nah, ini. Image latar sama dengan image /latar/latar.jpg. Kita harus menjelaskan juga ke perangkat yang akan menjalankan game ini, image latar. Image ini adalah tag untuk menandai apa dari si engine ini, menandai bahwa di folder dia yang namanya image latar JPG itu adalah image latar. Makanya dia sudah mengenal itu, jadi scene latar langsung di sini. Terus, lalu ada dolar, nama sama dengan ren'py.input, perkenalkan dirimu dong, seperti yang di layar nih ya. Nah, dolar ini apa? Inilah namanya variabel. Karena ren'py ini derivatif dari Python. Kalau ada yang pernah coba bahasa programan Python, dolar nama sama dengan ren'py input. Nah, perkenalkan namamu dong. Nama sama dengan nama.strip. ren'py.input ini dia fungsi untuk menerima input, tapi ditambah bisa menambahkan teks di atasnya. Perkenalkan dirimu dong. Nah, yang di sebelah kanan ya. Kita coba input. Namanya siapa? Misalkan Budi. Itu kalau diganti bisa Kak ya, misalnya namamu siapa gitu bisa Kak ya? Bisa banget. Makanya ini customizable. Bisa kalian ganti-ganti sendiri, misalkan mau kasih tambah apa, mau diganti teksnya bisa bebas. Cuma untuk kasus yang ini, perkenalkan dirimu dong, biar gampang gitu ya. Kalau ada nama .strip, apa ini? Nama Ya, .strip ini oke. ketika kalian masukin teks dengan spasi, Budi Anto. Nanti spasi ini bakal di-ignore sama .strip ini. Nah, strip ini adalah function. Seperti yang sudah dibahas tadi, function ya. Function yang sederhanakan. Jadi kalian cukup tinggal gunakan saja. Makanya game engine itu enak banget. Very easy. Cuma ya untuk menggunakannya perlu latihan. Jangan, gampang pakai game engine, tapi nggak latihan sama aja bohong ya. Nah, lalu ada if. Wah, ini kondisional nih. Kalau seandainya kalian namanya kosong, ya, coba perkenalan dirimu dong. Kosong nih, saya enter. Kamu harus mengisi namamu. Nah, ini nih muncul nih. If not nama. Not ini adalah operator logika. Ya, yang kalau untuk si Python itu tulisannya if, kan biasanya umumnya tuh gini. Tulisannya if nama sama dengan kosong. Biasanya begitu.
Tapi kita bisa tulis dengan if not nama, berarti jika nama tidak ada isinya. Nah, bahasa pemrograman jadi lebih sederhana dia. Enak, enak. If not nama, tiba kamu harus mengisi namamu, dia bakal balik ke jump start. Ini adalah jump start. Jump melompat ke label start. Ini. Ya, dia akan balik ke dirinya sendiri. Itu looping pada dasarnya. Cuma memang untuk engine RenP ini sendiri, dia nggak support looping seperti di tempat lain yang ada for, ada while. Jadi untuk loopingnya ya kalian harus jump memanggil dirinya sendiri. Oh, call. Nah, ada call, ada jump. Apa bedanya? Tahan dulu ya. Itu ada nanti. Kita perkenalkan dirimu dong. Ini lama banget nih. Kita isi deh. Misalkan, namanya siapa ya? Nah, tadi deh, Budianto deh. Budi, spasi, Anto. Ya deh kita enter ya. Terus. Nah, else. Tadi karena kita mengisi namanya, jadi dia else jump ke awal. Melompat ke function yang function di sini sebut label ya. Label awal. Nama tadi Budi spasi Anto tadi sudah masuk ke dalam nama. Nah, ada satu hal yang nggak kalah penting, yaitu label init. Init ini bukan label dia, tapi memang dia function khusus. Label itu untuk function yang namanya bisa dinamai sendiri, tapi untuk init ini khusus dia. Berisi variabel-variabel yang akan dimuat dalam game kalian. Dalam engine RenP ini. Nama sama dengan tanda kutip 2. Kenapa? Karena nama ini nanti akan diisi dengan text. Ya. String berarti. String kutip 2. Sementara kalau yang kayak hari sama dengan 0, berarti dia akan diisi dengan angka. Untuk membedakan, mengingatkan kalian bahwa apa variabel ini isinya nanti tipenya apa gitu. Biasanya kalau di bahasa pemrograman lain itu ada namanya int, angka sama dengan 0, char A sama dengan kutip. Ini bahasa pemrogramannya C apa C++ gitu ya. Udah lama saya nggak nyentuh sebenarnya. Tapi kira-kira kurang lebih seperti ini. Nah, kalau di Python itu cukup dolar apa sama dengan kutip. Udah berarti variabel ASD ini sama dengan variabel char string. Jadi gitunya langsung string, bisa muat banyak. Kalau char hanya satu. Kalau di C itu ada str A sama dengan kutip. Waduh, macam-macam variabelnya. Makanya NLP ini sudah sangat gampang. Nggak heran kalau sebagai ya fun fact aja ya, pengguna RF ini lebih banyak justru bukan programmer. Malah orang-orang yang nggak bisa programming sekalipun pakai ini. Karena mudah dipakainya. Ya, gitu. Oke, kita awal. Nah, tempat sama dengan bandara. Dolar tempat sama dengan bandara. Kita isi tempat ini dengan string bandara ya. Lalu scene adegan. Adegan itu apakah? Pasti kalian nggak tahu apa itu. Adegan tuh ini. Image slash latar slash kurung kotak. Aduh, ini aneh lagi nih. Apa ini kurung kotak? Kurung kotak itu dia... Oke. Kak Krisna, mohon maaf. Ya? Untuk waktunya kurang 5 menit ya untuk materinya. Waduh, maaf. Sorry. Terlalu semangat menjelaskannya nih. Ya, kurung kotak ini emang untuk membaca variabel ya. Iya, karena banyak yang saya buat, banyak yang mau jelaskan juga. Jadi terlalu semangat, maaf ya. Maaf ya sobat pintar ya. Seru-seru ngeliat itu. Oke. Oke. Nah, lanjut aja deh. Budi spasi masih ada. Stringnya nggak kebuang. Lanjut lagi deh. Hari baru, semangat baru. Hari beraktivitas. Jangan lupa fokus untuk orientasi ya. Nah, sekarang ini apa nih? Label. Jadi ada apa? Jangan lupa pergi kampus kan. If hari sama dengan 1, waktu sama dengan 6. Apa ini maksudnya? Nah, kalau harinya hari pertama. Ini hari pertama nih di game ini. Waktunya sama dengan jam 6. Sekarang jam 6. Nih, lihat. Player sekarang jam kurung kotak waktu. Itu untuk membaca variabel. Menu ini apa? Menu ini juga function. Function untuk menampilkan yang ini di layar nih. Ada taman, plaza, restoran, kampus. Tadi kan disuruh kampus nih jam 6. Kita kampus yuk. Ya, jam kampus.
Kamu pergi kampus dengan tidak terlambat. Mana kampus? Label kampus. Coba kita lihat. Label sekolah. Oh, nih. Kamu pergi kampus dengan tidak terlambat. If waktu lebih kecil dari 7. Karena tadi kan jam 6 ya, lebih kecil dari 7 kan. Kalau misalnya kalian perginya lewat dari jam 7, kalian bakal telat. Selamat pagi semua. Ini. Ada karakter muncul. Si dosen ya. Nah, show dosen. Ini. Menampilkan karakter di layar. X align 0,5 berarti di posisi di tengah layar. Posisi Y pos itu posisi Y, koordinat Y. Kalau ada yang pernah belajar koordinat Cartesian ya. Selamat pagi semua, kalian akan mengikuti program orientasi, bla bla bla, itu teksnya. Dengan ini program orientasinya dimulai. Hilang. Oke, karena komennya hide dosen with dissolve. Dia hide, menghilangkan karakter yang muncul di layar. Lalu ada kemampuan sosialmu bertambah 2. Ini variabel sosial tadi kan sama dengan 0 ya. Sekarang plus sama dengan 2. Jadi dia jadi angka dia. Tambah 2. Ya, kesehatanmu berkurang 1. Minus sama dengan mengurangi. Terusan kamu telah menghabiskan waktu 5 jam. Waktu bertambah 5. Sekarang jam 11 nih. Mau kemana lagi? Banyak. Kalian bisa pilih kemana lagi. Misalkan pergi ke taman. Kemampuan sosial. Taman itu ini. Tempat taman. Play music taman. Maaf, ini suaranya tadi saya matikan supaya penjelasannya lebih jelas gitu. Ada background musiknya. Play music taman. Background musiknya ini untuk ini di taman itu loh. Kemampuan sosial bertambah 2, sehatnya bertambah 3, kecerdasan bertambah 1, habiskan waktu 3 jam. Sekarang jam 2 siang. Mau ngapain kalian? Ke restoran deh. Restoran itu sama, tempat restoran tadi, karena kita ngomong scene adegannya sudah ditampilkan dari atas tadi, nggak kita ubah-ubah. Dia langsung mengganti gambarnya dengan variabel tempat tadi. Makanya sederhana, enak. Ya, kamu telah menghabiskan waktu 1 jam. Sekarang jam 3, ternyata energimu habis. Karena untuk pergi ke tempat ini butuh energi. Sekarang jam 3, karena ngapain? Rumah, pulang, mau nggak mau. Teks status, energimu 1. Nah, cuma 1 energinya. Energi cuma 1, kenapa tempatnya tadi hilang semua optionnya? Karena ini, lihat ini. Taman, plaza, restoran, perpustakaan. If, ada if-nya lagi. Kondisional lagi nih, kondisional. Penting. Makanya tadi option yang lain nggak muncul kan, yang muncul cuma rumah, karena energi sudah habis. Energi cuma tinggal 1. Nah, pertanyaannya ini, plaza harusnya muncul if energi lebih besar dari 1. Tapi kenapa nggak muncul? Karena lebih besar. Bukan lebih besar sama dengan. Kalau dia lebih besar sama dengan, dia pasti muncul. Nah, goalnya dari game ini sebenarnya untuk hari-hari, untuk menjalani kegiatan selama 7 hari pertama di kampus. Nah, kan muncul endingnya nanti akhir cerita ketika harinya sudah hari ke-7. Itu yang di layar nih, if sosial lebih besar dari 0, n sehat lebih besar dari 0, dan seterusnya ya. Berarti sosialnya tinggi, sehatnya tinggi, cerdasnya tinggi, nggak pernah telat. Oh ya, bagus, sangat baik. Saya bangga, makanya kamu bisa. Ini untuk endingnya. Endingnya bisa, kalau visual novel itu identik dengan multiple ending biasanya. Ada branching juga, branchingnya seperti tadi, yang ada option-option menu tadi. Endingnya, nah ini, ending lain apa nih? Sosialnya lebih kecil dari 0, sehat lebih kecil dari 0, kecil dari 0, telat lebih besar dari 0. Aduh, saya heran kok bisa ya kamu kayak gini ya. Aduh. Jadi terpaksa harus pulang karena orientasinya baik. Kayak gitu. Kak, maaf. Oh, waktu sudah habis ya? Waktunya sudah habis, Kak. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Ini memang mungkin sudah apa akhir. Bisa ini sudah akhir dari game aja juga ya. Kebetulan ya. Jadi udah habis juga codingannya. Ya, codingannya udah habis. Jadi sudah saya jelaskan semua ini ya. Oke. Terima kasih untuk Ali ya. Terima kasih banyak. Kak, mungkin bisa lanjut ke Q&A aja ya berarti ya. Oke, iya. Boleh. Silakan langsung Q&A ya. Oke, stop sharing dulu. Ya. Iya. Aduh, pusing. Silakan sobat yang mau bertanya. Oke, ada yang. Silakan yang mau bertanya bisa tulis di kolom komen. Mungkin sebelum mungkin lagi nunggu ya, sobat pintar mau bertanya.
Mungkin mau nanya ke Kak Krisna nih. Kan kita ada mini game kontes ya, Kak Krisna ya. Ini kayak gimana nih Kak sistemnya? Terus hadiahnya gimana nih buat sobat pintar biar mereka create their own game? Oke. Nah, itu menarik itu ya. Kontes. Kontesnya apa? Nah, kan kalian sudah download Renty kemarin ya. Terus kalian ada download Notepad plus Iya, juga Kak. kan. Nah, kalian bisa membuat game kalian sendiri dengan engine Renty ini. Terus juga nanti kalian akan ada mengisi kuesioner tambahan ya. Kuesioner tambahan untuk mendapatkan aset pack yang bisa kalian gunakan. Nah, ini yang menarik. Kalau kalian mau ikutin kontesnya, jangan lupa isi kuesioner yang nanti akan diberikan. Oke, sebentar. Sepertinya ada gambarnya nih. Oke. Ada gambarnya. Mohon maaf, izin share lagi ya. Nggak apa-apa Kak. Izin share lagi. Oke, Kak, silakan. Wow. F5. Nah, ini. Nah, lihat bits.ly/apuph21. Untuk kalian buka link ini kuesioner. Kalian isi ya. Isi untuk nanti kalian akan mendapatkan respon dari sistem ya, sistemnya yang sudah disiapkan sebagai berikut seperti ini nih. Nanti cek di email yang kalian daftarkan. Nanti responnya akan seperti yang ada di sebelah kiri ya. Nanti ada download starter pack pada link berikut ini, ada linknya itu. Ada linknya nanti ya. Terus sedang disiapkan atau sudah ready ya? Sebetulnya udah ready. Oke, saya share di kolom chat ya, biar sobat bisa ini simpan linknya. Ya, nah ini bit.ly/apuph21. Semuanya harus huruf besar ya. Harus huruf besar. Saya kalau huruf kecil nanti keluarnya yang lain. Ya. bit.ly/apuph21 huruf besar semua. Ya, itu untuk mini kontesnya ya. Menggunakan Renty untuk membuat game sendiri dengan aset yang diberikan. Kan nasib anak kampus codingannya kalian sudah terima tuh. Kalian bisa gunakan itu sebagai basisnya. Go. Nah, untuk panduan bagaimana kalian codingnya. Terus juga kalau misalkan kalian mau modifikasi ceritanya diperpanjang nih, nasib anak kampus cuma 7 hari pertama doang. Nah, seru kan kampus kuliah. Ada semesternya, ada ujiannya, ada apa, mau kalian tambahkan sendiri silahkan. Sangat diapresiasi sekali kalau untuk itu ya. Oke. Itu penjelasannya. Udah dikasih bekalnya ya berarti ya. Jadi tinggal sobat pintar berkreasi nih. Betul, bekalnya sudah ada. Jangan lupa untuk ikut ya sobat pintar. Itu linknya ada di chat. Oke, jadi disimpan ya linknya supaya sobat bisa dapat starter pack-nya. Ya, betul. Oke, ada sobat pintar yang mau nanya nggak nih? Ternyata ada pertanyaan, Pak Lasmi. Halo. Gimana Kak, dikirim email kah atau apa? Halo. Kalau misalnya sobat pintar udah ngerjakan, ya. Kalau mereka sudah mengerjakan Kak, itu nanti dikirim kemana hasilnya? Oh, nanti di email yang kalian terima aset yang terima starter pack tadi, itu akan dijelaskan juga cara pengumpulannya nanti ya. Oke. Udah komplit paketnya ya? Iya, udah komplit. Oke. Cuma ada yang ngikutin di situ sobat ya. Kalau tinggal diikutin. Cuma yang perlu saya tambahkan untuk pengumpulan di alamat di tempat yang disediakan nanti, saya minta diminta dengan format zip. Nah, apakah format zip itu? Saya mau jelaskan sedikit ya. Mohon maaf, izin share screen lagi nih. Saya jadi screen share. Oke, Kak. Oke, terima kasih Kak Ali. Nah, ini contoh ya. Kan project nasib anak kampus nih. Kan mengumpulkannya tadi saya barusan bilang dengan format zip ya. Ini kita klik kanan kalau di Windows kalian yang sekarang udah install 7-zip, atau kalau di Windows 10 itu sudah Pak, Windows 7, 8 sama 8 kayaknya udah ada juga sih. Dia ada send to compress ya, kelihatan di layar ya. Send to compress. Kelihatan, Kak. Nah, nasib anak kampus ini folder project kalian nanti klik kanan,
lalu send to compress zip folder. Shred, prosesnya jalan. Jadi ini nasib anak kampus.zip nih, ada nih di bawah ya. Maaf kecil. Nasib anak kampus.zip nih, ada ya. Nanti zipnya yang kalian sudah buat, itu kalian kumpulkan di link yang disediakan. Ya. Sobat Pintar paham ya? Oke, ada. Semoga tidak bingung ya, Sobat Pintar. Ya, semoga tidak bingung, betul. Oke, coba saya lihat kolom tanya. Oh, ternyata ini ada yang nanya. Kak, izin tanya fungsi tanda pagar itu apa? Oke. Nah, ini. Maaf, tadi ada yang kelewat. Tanda pagar itu fungsinya adalah sebagai berikut. Izin share screen lagi ya. Siap, Tanda siap. pagar ini. Tanda pagar ini artinya komentar. Jadi komentar ini gunanya untuk menandai. Nah, ini penting nih untuk di programming itu ada istilahnya memberikan komentar terhadap kode yang dituliskan. Kenapa penting? Karena gini. Kadang kita sudah buka proyek kita itu, terus udah lama nggak buka, ya pertama kali ngerjain masih semangat nih. Terus ada kesibukan lain kita tinggal. 1-2 bulan aja deh omong kosong, paling lama sebulan misalnya. Kita buka, terus kita lupa ini fungsi untuk apa, yang label tadi, label ini untuk apa, label itu untuk apa. Maka dianjurkan untuk memberikan komentar seperti ini nih, agar terus tulis untuk memulai permainan. Nah, semua teks yang ada di balik tanda pagar ini dia akan jadi komentar. Dia nggak akan dijalankan sama si engine Ren'Py ini untuk membuat gamenya gitu. Dia tandain, oh ini komentar, ya udah cukup programmernya aja yang tahu gitu. Kalaupun seandainya ya, ini sering kejadian soalnya. Bagi yang mengerjakan game secara tim, terus programmernya ada salah satu yang keluar, tapi ternyata dia programmer utama gitu. Nah, itu masalahnya yang muncul, programmer yang berikutnya nggak akan tahu nih apa yang dikerjakan programmer sebelumnya. Maka itulah ditandai dengan komentar agar programmer berikutnya bisa meneruskan dengan baik. Karena kalian kerja kelompok ya, kalau grup itu bukan cuma sendirian. Jadi komen itu untuk memberitahu teman kerjamu yang lain. Jadi ini gunanya untuk ini gunanya untuk itu dan sebagainya gitu ya. Oke. Terima kasih Kak Krisna untuk penjelasannya. Tapi mohon maaf Kak, karena waktunya terbatas. Jadi untuk pertanyaannya, ada satu halo. pertanyaan lagi nih. Terima kasih ya Kak Krisna buat penjelasannya. Tapi mohon maaf karena waktunya terbatas. Jadi, oke. Ada satu pertanyaan lagi ternyata. Jadi gini Kak, mungkin kalau nanti masih ada yang mau bertanya. Oh ya. Oke, silakan Kak. Oke, silakan. Oke, ini ada pertanyaan lagi ternyata. Mau Kak Krisna? Oke, silakan Kak Krisna. Jawab aja satu yang terakhir nih. Boleh. Pertanyaan lain nih. Apa opini terhadap Doki Doki Literatur Club? Doki Doki Literatur Club itu menarik loh sebenarnya. Sekedar informasi, memang benar itu ada unsur horornya. Tapi dia menariknya itu gini. Karena dia tuh waktu rilis di Steam kemarin tuh gratis. Dan banyak yang main karena dia punya keunikan. Keunikannya salah satunya itu ada elemen puzzle-nya, itu mencari elemen-elemen dari puisi yang hilang gitu. Nah, mencarinya gimana saya agak lupa, udah lama soalnya nggak lihat lagi. Itu terus juga dia punya keunikan sendiri, ada satu skenario di mana dia menimbulkan seperti pesan error palsu gitu istilahnya. Tapi sebenarnya itu hanya buatan semata dari developernya untuk mengecoh pemain. Ya bikin ketakutan gitu lah. Waduh, kenapa ini gamenya malah error? Padahal sebenarnya bukan error beneran. Gitu. Unik, banyak keunikan dalam codingannya itu. Saya pernah coba mau menganalisis codingannya sama murid-murid saya di kelas. Oh, murid-murid saya juga terkejut ketika ngeliat codingannya. Oh, ternyata ada yang kayak gini ya. Bisa banget itu. Makanya dia unik, keunikannya dia itu di dalam skenarionya
Walaupun awalnya kelihatannya biasa, tapi ketika kalian main kedua kalinya dan seterusnya itu ada perbedaan skenario. Itu juga unik loh. Nggak salah. Biasanya visual novel itu kan percabangan cerita dari satu ke akhir, terus endingnya apa, ya udah selesai. Paling main lagi untuk membuka skenario yang lain. Tapi ini antara playthrough 1, 2, dan seterusnya itu ada skenario yang beda. Itu yang menarik. Itu ya. Baik-baik. Semoga Baik. terjawab ya yang bertanya. Siapa tadi yang bertanya? Josh. Sobat Pintar, Josh. Semoga terjawab pertanyaannya. Tapi mohon maaf untuk kelas pintar sore hari ini mungkin waktunya sudah habis. Tetapi kalau Sobat Pintar punya pertanyaan lebih lanjut sama Kak Krisna atau tentang UPH, tentang dunia gaming pokoknya, ini ada linknya ya. Ini barusan Kak Krisna taruh. Ini Facebook page-nya Kak Krisna. Jadi ini page tentang gaming ya Kak Krisna ya. Jadi Iya, buat betul. Sobat Pintar yang kepo lebih jauh bisa tanya di situ. Nanti kita juga sekali lagi naruh link informasi UPH di grup WhatsApp ya. Oke. Oke. Nah, saya juga menambahkan sedikit. Ini ada komunitas pengguna Renpi di Indonesia nih. Nah, ini penting loh. Komunitas itu juga penting, jangan salah. Karena biasa game engine itu kan punya komunitas. Di forum atau di mana gitu ya. Ini ada akun Facebook yaitu VN Project nih, udah saya berikan di kolom chat ya. Kalian bisa tanya-tanya soal visual novel di sana, tanya soal Renpi juga di sana ya. Gitu. Memang komunitas ini penting buat Oke. ilmu gitu ya. Nah, itu aja dari saya. bagus buat Sobat Pintar nanti main-main ke sana ya, ke fanpage yang tadi, ke grup yang tadi diberikan sama Kak Krisna. Ide nanya game launcher mengecek kekurangan dalam game. Oh, mengecek kekurangan dalam game itu kekurangan dalam hal codingan kah atau apa? Ini ada caranya nih. Karena ya, coba share screen lagi ya. Share screen lagi. Ini ada di bagian launcher itu ada action ya. Ketika kalian buka project kalian, di samping kanan tuh ada actions ya. Ini ada check script. Check script lin. Kalau dijelaskan checking script for potential problem, dia akan ngecek codingan kalian, ada kesalahan nggak gitu. Nah, lihat, ketika tampilkan di sini, ternyata tidak ada kesalahan. Ya, konten 85 dialog blok, 579 kata, dan sebagainya. Tapi ini cuma terbatas untuk mengecek kekurangan dari segi codingan. Bagaimana dengan segi lainnya, misalkan tampilan atau fungsinya jalan atau enggak? Nah, itu harus melakukan testing. Jadi kalau anak kita yang main game suka ada apa alpha testing, beta testing gitu ya. Itu penting untuk mengecek kekurangan dalam game. Benar Kak. Gitu ya. Terima kasih buat yang bertanya ya. Oh, ada yang nanya sesi hadiahnya kapan Kakak? Oke ya, ini hadiahnya itu mengingatkan lagi ini untuk eventnya nanti bikin gamenya mulai tanggal 7 sampai 10 April ya. Jadi nanti dikumpulkan game yang sudah dibuat itu dengan dari link yang disediakan di email tadi, email responnya ya. Itu paling lama tanggal 10 April. Nanti pemenangnya akan diumumkan tanggal 12 April nih seperti di poster ya. Kalau boleh tahu Kak Laksmi, ini pengumumannya nanti di mana ya? Sorry, Kak Krisna, kenapa Kak? Halo. Pengumuman pemenangnya nanti untuk mendapatkan hadiah bagaimana ya? Oke, Kak Krisna, nanti untuk pengumumannya bisa kita share di grup atau nanti kita via story IG Kak ya. Oh, oke. Nanti itu di sana. Oke. Oke. Oke, terima kasih Kak Ali. Oke. Oke, terima kasih buat Sobat Pintar ya yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih Kak Krisna atas ilmu dan materinya pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan buat Sobat Pintar yang punya rencana ingin menjadi game developer atau ingin mengasah lagi kemampuannya dengan gimana sih caranya membuat game, langsung aja jangan lupa daftarkan diri kalian di UPH, dan pasti nanti kalian diajarkan lebih detail dari Kak Krisna lagi kalau ketemu di dalam satu kelas. Oke?
Baik, sebelum Kak Ali tutup, ada beberapa info yang mau Kak Ali sampaikan bahwa ada beberapa event juga yang akan diadakan Aku Pintar, salah satunya yaitu TikTok Challenge. Jadi kita juga mau ngasih hadiah ke Sobat Pintar yang mau bersenang-senang dan berseru-seruan di TikTok Challenge. Untuk info selengkapnya nanti Sobat Pintar bisa cek di Instagram Aku Pintar. Ada kelas hobi pintar berikutnya. Ada 4 kelas dari mulai Aku Pintar menggambar, fotografi, sinematografi, dan juga Aku Pintar bicara. Dan ada Aku Pintar financial planning. Nah, untuk waktunya kapan bisa cek juga di Instagram Aku Pintar. Pastikan Sobat Pintar daftar karena acaranya gratis dan juga hadiahnya menarik. Oke, terima kasih. Itu saja yang dari Kak Ali bisa sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, Kak Ali mohon maaf. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Bye-bye Sobat Pintar. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Makasih Kak Krisna. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.